Mari kita berdiri, kita bernyanyi Maspelkat PA. Kita masih posisi berdiri, kita akan bernyanyi dan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kita. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Lindungilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati juga Ibu Maria yang akan membawakan firman. Biarlah adik-adik kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti sudah siapkan Alkitabnya kan? Nah, sebelum itu kita nyanyi lagu yuk. Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh gurih, haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah ya. Yuk kita mulai. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel,
Berdekatan dengan mereka orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Zena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Merebot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Barekia bin Mezesabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meleka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Adik-adik, kita saksikan film berikut ini. Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta Longimanus, saya berada di Istana Shushan. Saya adalah pengurus minuman raja. Raja sangat percaya kepada saya. Dan meski saya jauh dari Yerusalem, saya bersukacita saat memikirkan bagaimana bangsa kami melayani Yehuwa di sana. Tapi suatu hari, saudara saya Hanani datang menemui saya, dan itu mengubah segalanya. Kenapa Hanani? Bagaimana keadaan bangsa kita? Tidak baik. Keadaannya parah sekali. Tembok Yerusalem roboh, dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar. Bagaimana dengan bait? Masih berdiri, tapi mereka cuma menjalankan rutin. Kebanyakan orang dan para imam mengabaikan hukum Allah. Ikutlah pulang bersama kami. Selama berhari-hari, saya jadi tidak tenang. Apakah raja akan mengizinkan saya pergi? Bangsa kami berdosa karena tidak taat kepada perintah Yehuwa. Tapi saya merasa ikut berdosa juga kalau tidak membantu mereka. Jadi saya memohon bantuan Yehuwa. Nehemia, kenapa kamu kelihatan murung? Kamu kan tidak sakit. Hatimu pasti sedang sedih. Tidak mungkin saya tidak murung. Kota itu, tempat leluhur saya dikuburkan sudah hancur, dan gerbang-gerbangnya sudah dilalap api. Apa maksudmu, Nehemia? Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Saat itu juga, saya berdoa kepada Allah. Kalau Raja berkenan dan senang kepada hamba-Mu ini, utuslah saya ke Yehuda, ke kota tempat leluhur saya dikuburkan. Saya ingin membangunnya lagi. Pergilah. Yehuwa menyertai kami. Raja membekali saya, memberi saya pasukan, dan melantik saya sebagai gubernur. Kami pun pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saya sudah lihat sebagian Yerusalem, tapi sewaktu saya periksa temboknya pada malam hari, saya baru sadar bahwa keadaan kota suci ini sangat buruk. Ternyata kerusakannya parah sekali. Saya harus memberitahu orang-orang tentang kehendak Yehuwa bagi Yerusalem. Jadi saya kumpulkan para pemimpin. Siapa orang ini?
Katanya sih Nehemia, pengurus minuman raja. Mau apa dia dari kita? Saudaraku, kota ini benar-benar tidak aman. Ayo, mari kita bangun kembali temboknya, supaya kita tidak terus dicela. Tapi bagaimana bangsa sekitar kita? Musuh kita kuat-kuat. Artasasta menyuruh saya membangun kembali tembok dan kota ini. Kalian sudah lihat sendiri, Raja sudah memberikan pasukan berkuda dan kayu-kayu. Saudaraku, kebaikan tangan Allah kita menyertai saya. Jangan takut manusia, Allah pasti memberkati kita. Tapi tidak semua orang senang sewaktu kami datang untuk berbuat baik bagi bangsa Israel. Jadi itu rencana Nehemia. Geshem, bagaimana menurutmu? Sekarang, kita bisa kendalikan mereka. Tapi kalau tembok dibangun, orang Yahudi tidak perlu kita lagi. Nehemia mau memberontak. Ini bahaya. Para musuh ingin tetap mengendalikan kami dan mendapatkan untung dari umat Yehua. Jadi mereka langsung menakut-nakuti kami. Siapa mereka? Itu Sanbalat. Dia gubernur Samaria. Di sebelahnya Tobia, pejabat Amon. Banyak saudara kita hormat kepada dia karena tinggal di tanahnya. Yang itu Geshem. Dia orang Arab yang sangat kaya dan teman dekat Sanbalat. Nehemia, kalian mau melawan raja ya? Kami sudah dapat izin dari raja. Untuk membangun kota dan juga tembok. Raja memang ingin kami membangun kota ini dan temboknya. Kenapa tidak tanya saya dulu? Saya ini gubernur Samaria. Memang, tapi Nehemia sudah dilantik sebagai gubernur Yehuda. Jadi kenapa kalian tidak minta bantuan kami? Allah Yehua yang akan membuat kami berhasil. Dan kami hamba-hambanya akan mulai membangun. Kalian tidak punya hak dan tidak punya urusan dengan Yerusalem. Meski ada tentangan, orang Yahudi bekerja dengan sangat keras. Ini semua harus dipindahkan. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan lain. Tapi ada yang terus bertekun, seperti Penuel. Teladannya menguatkan saya, dan Yehua pasti mengingat kesetiaannya. Penuel, Raham, mana bisa kita bangun tembok dari puing-puing? Paling tidak kita sudah berupaya. Kamu selalu positif. Oh ya, kamu terlambat bayar sewa lagi. Maaf Raham, saya masih perlu waktu. Karena ada proyek tembok ini. Ya sudah, begini saja. Kalau kalian belum bayar sampai akhir bulan ini, kalian sekeluarga harus pergi. Apa ada jalan keluar lain? Mungkin saya bisa lakukan sesuatu untuk bayar kamu. Mana mungkin, kamu kan sibuk sekali. Tapi anak perempuanmu mungkin bisa tinggal di rumah kami. Jadi budak? Bukan, dia bantu Azuba sampai hutangmu lunas. Tadi aku ketemu Raham. Dia bilang apa? Dia ingin anak kita membantu Azuba di rumah mereka. Dia bilang Simka akan dianggap seperti anaknya sendiri. Ima, aku sudah kenal Raham dan Azuba sejak aku kembali ke sini. Raham sering bantu kita. Ini juga rumah dia. Aku tidak percaya dia. Raham mau anak kita. Tinggal sama dia. Ima, Perintah Yehua kan jelas. Kita harus mengajar anak kita sendiri. kita kan tidak mau dia hidup susah. Aku tidak setuju kalau dia tidak tinggal sama kita. Kita bisa kok hidup dari sisa panen. Memangnya kita bisa terus begitu? Yehua selalu mengurus orang yang menaati dia. Orang-orang seperti Penuel mengandalkan Yehua dan terus bekerja. Jadi bagaimana? Tuanku, Apa? tembok mereka tingginya sudah setengah dari yang direncanakan. Ini sudah kelewatan. Geshem, butuh berapa lama untuk mengumpulkan pasukan? Pasukan. Sanbalat, tuanku. Menyerang orang Yahudi itu sama dengan menyerang Raja Persia. Maksudmu apa? Dia benar. Nehemia sudah dilantik Raja Artasasta. Raja sempat kirim banyak pasukan berkuda. Memang, tapi mereka kan sudah tidak di sini lagi.
Kalau kembali lagi, Sudah, tidak usah pikirkan pasukan berkuda. Ini daerah saya. Saya yang buat keputusan. Kita harus gertak mereka. Geshem, kamu bawa pasukan Samaria dan masuk dari sini. Mereka akan menyerang kita. Siapa yang bilang? Saya dengar mereka. Tenang, saudaraku. Apa mereka sudah menyerang? Sudah, katanya begitu. Kamu mau tunggu Sampai mereka mulai bunuh kita. Tidaklah, tidak. Hanani, atur pria-pria untuk menjaga bagian tembok yang paling rendah dan terbuka. Siap, Nehemia. Saudaraku, kalau kita takut ancaman mereka dan berhenti, mereka berhasil. Kamu tidak lihat mereka benci kita. Mereka tidak senang dengan proyek ini. Kamu enak, kami yang jadi korban. Di mana iman kalian? Yehua yang ingin kita membangun tembok ini. Kalau kehendak Yehua, kenapa banyak yang menentang kita? Mungkin Jangan takut kepada mereka. Ingatlah Yehua yang begitu hebat dan menakjubkan. Berjuanglah demi saudara-saudara kalian, putra-putri kalian, istri dan rumah kalian. Begitu kalian mendengar bunyi trompet tanduk, berkumpullah ke tempat kami. Allah kita akan bertarung untuk kita. Ingatlah bunyi ini. gertakan saja tidak cukup. Kita harus segera menyerang mereka. tunggu. Kita sudah bicarakan ini. Menyerang mereka sama dengan melawan raja. Mereka juga punya senjata. Tuanku, yang Geshem bilang memang benar. Kalau kita menyerang, raja pasti marah. Tuan ingatkan siapa yang menugaskan Nehemia? Raja Persia. Ingat itu. Nehemia sendiri yang menjadikan dirinya raja. Hanani, kelihatannya kamu benar-benar kerja ya. Kenapa? Harum ya? Iya, lumayan. Saudaraku, kita sudah hampir selesai membangun tembok. Yehua membantu kita. Kita semua harus terus semangat. Mulai hari ini, kita semua akan bermalam di Yerusalem. Kita akan bergantian jaga malam. Hanani yang akan mengaturnya. Terima kasih semuanya. Semua bekerja keras membangun tembok. Tapi masih ada masalah lain. Saudaraku, ada yang bisa saya bantu? Nehemia, anak laki-laki dan perempuan kami banyak. Kami semua perlu makanan. Kami sudah gadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah kami untuk mendapatkan biji-bijian. Kami juga gadaikan ladang dan kebun anggur kami untuk membayar upeti kepada raja. Bahkan ada yang menjual anak mereka sebagai budak. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tanah kami sudah jadi milik orang lain. Terima kasih laporannya. Saya akan pikirkan ini baik-baik. Terima kasih, Terima kasih. Nehemia. Hanani, tolong beritahu semua bangsawan dan pejabat untuk bertemu saya besok pagi. Dengan bantuan Allah, kita bisa selesaikan masalah ini. Kalian semua, kalian menuntut bunga dari saudara kalian. Kalian seharusnya malu. Kalian seharusnya hidup dengan rasa takut kepada Allah, supaya bangsa lain, musuh kita, tidak bisa mencela kita. Tolonglah, hentikan peminjaman dengan bunga seperti ini. Tolong kembalikan ladang, kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka, dan juga bunganya. Nehemia, saya akan langsung kembalikan semua ladang hari ini. Kami akan mengembalikan semuanya.
Apakah kalian mau bersumpah di hadapan Yehua? Ya. Meshulam, kita harus beritahu Tobia soal ini. Ini bagus. Yehua pasti berkati kita. Raham, ada berita bagus. Oh ya? Iya, kami sudah bisa bayar sewa. Kok kamu bisa cepat bayar sewa? Yehua selalu mengurus orang yang menaati Dia. Sejak Nehemia di sini, keadaannya terus semakin baik. Memangnya dia pikir kita ini masih muda? Aku sudah kerja keras sejak zaman Ezra. Tapi sekarang Nehemia pikir kita bisa dapat semua yang kita butuhkan secara mujizat. Padahal aku sudah kerja keras, kan? Iya, sudah. Kalau aku kembalikan ladang, aku makan apa? Aku minum apa? Apa salahnya minta bunga? Kalau kamu pinjam, ya kamu bayar bunga. Raham, Yehua ingin supaya kita adil ke saudara kita. Kamu ini tidak dengar ya? Saya sudah adil sama mereka. Kenapa sih kamu begini? Aku sakit hati. Sama siapa? Orang-orang yang pinjam uangku. Kita tulis surat saja ke raja. Kita tunggu saja dulu laporan dari Yerusalem. Tuanku Sanballat. Ya, bagaimana? Temboknya tidak ada celahnya lagi. Apa? Kenapa mereka bisa cepat sekali? Dan ada surat untuk Tobia. Nehemia memaksa orang-orang untuk mengembalikan ladang ke pemilik aslinya. Kita harus cepat bertindak. Cukup. Bilang ke Nehemia. Datanglah. Mari kita tentukan kapan kita akan bertemu di lembah Ono. Mereka pasti ingin mencelakai aku. Tolong beritahu tuanmu, saya sedang melakukan pekerjaan besar. Saya tidak bisa pergi, karena pekerjaan ini akan terhenti kalau saya tinggalkan. Mereka berulang kali mengirim pesan yang sama. Tapi jawaban saya juga selalu sama. Geshem, sekarang kita coba rencanamu. Tobia, tulis ini. Bangsa-bangsa sudah mendengar, dan Geshem juga mengatakan bahwa kamu dan orang Yahudi berencana memberontak. Untuk itulah kamu membangun tembok itu. Ada apa? Kasih ini ke Nehemia. Bilang ke tuanmu, yang kamu katakan itu tidak benar. Itu semua hanya pikiranmu saja. Mereka cuma menggertak. Mereka ingin kita takut supaya proyek kita berhenti. Ya, mereka tahu raja tidak akan mengubah perintahnya. Tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah. Yehua, tolong kuatkanlah tanganku. Bagaimana caranya menghentikan dia? Waktu kita sudah tidak banyak. Temboknya sudah hampir selesai. Sanballat, sepertinya ada satu cara. Shemaya, kamu cari saya? Ya. Ayo cepat. Hidupmu dalam bahaya. Aku juga, karena tahu hal ini. Tenang dulu, memangnya ada apa? Mereka akan datang untuk membunuhmu pada malam hari. Kita harus pergi ke dalam bait dan menutup pintu-pintunya. Shemaya, mana mungkin orang seperti saya melarikan diri? Tapi ini bahaya. Tidak. Itu bisa membuat bangsa kita patah semangat. Cuma itu tempat yang aman. Saya ini bukan imam. Kalau saya masuk bait, justru saya harus dibunuh. Saya tidak akan masuk. Jangan bodoh, Nehemia. Oh, mereka. Tobia dan Sanballat yang pasti menyuruhmu, kan? Jangan munafik. Semoga Yehua menghukum mereka dan kamu semua nabi-nabi palsu yang menakut-nakuti saya. Ayo Hanani, kita harus kerja. Kami terus bekerja siang dan malam. Dan tidak terasa, bagian terakhir dari tembok pun selesai dibangun. Yehua membantu kami untuk menyelesaikan apa yang kelihatannya mustahil.
Kami memang lelah, tapi kami menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Sukacita. Nehemia, temboknya sudah selesai. Akhirnya, kami 52 hari. Tuanku, ini dari Shemaya. Apa isinya? Temboknya selesai. Tinggal pintunya saja yang belum dipasang. Kita harus cepat bertindak. Sudahlah. Tobia. Masih bisa. Kita tulis surat kepada Tobia. raja. Belum jelas ya. Allah membantu orang Yahudi. Ini sudah selesai. Kita tidak boleh menyerah. membangun kembali tembok hanyalah awal dari kisah kami. Tapi setelah itu, kami masih sangat membutuhkan bantuan Allah. Adik-adik, film yang kita nonton tadi, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari seorang Nehemia, adik-adik. Yang pertama, dia adalah orang yang masih muda, yang mempunyai cita-cita untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena tembok Yerusalem itu adalah tembok kebanggaan bangsa Israel. Dan yang kedua, adik-adik, dia berani mengungkapkan kepada raja. Karena pada saat itu dia bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta. Dan apa yang raja lakukan kepada Nehemia, dia menyetujui dan mendukung maksud daripada Nehemia. Dan Nehemia itu adalah seorang yang sangat dipercaya raja. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya, adik-adik, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan yang seterusnya, Nehemia adalah orang yang bisa mengajak bangsa Israel untuk bekerja sama-sama di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Adik-adik, di dalam melakukan pembangunan kembali tembok Yerusalem, itu ada juga orang-orang yang tidak setuju, tidak mau mendukung apa yang akan dilakukan oleh Nehemia. Tetapi Nehemia tidak takut, adik-adik. Nehemia selalu mengandalkan Allah di dalam setiap rencananya, adik-adik, ya. Jadi kita tidak boleh takut, adik-adik, di dalam melakukan sesuatu hal yang baik. Bagaimana dengan adik-adik? Tentunya boleh dong adik-adik punya cita-cita juga, ya. Tetapi adik-adik jangan lupa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Kita boleh menjadi anak-anak yang berguna untuk keluarga kita, ya. Terutama orang tua kita, adik-adik, yang sudah membesarkan kita, menjaga kita, ya. Juga untuk gereja kita, adik-adik, GPB Bukit Sion, ya. Kita bisa mendukung, misalnya mendukung IMPA, adik-adik, kalau dikasih tugas bawa firman Tuhan, atau dikasih tugas untuk doa syafaat, dikasih tugas untuk liturgos, adik-adik lakukan, jangan tidak mau, adik-adik, ya, supaya IMPA kita bisa berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik pasti bisa. Dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video dari firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Sayang Sayang Aku Disayang Tuhan.
mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya ingin berdoa untuk kesehatan dan pelayanan Bapak Ibu Pendeta, majelis-majelis jemaat, dan juga kakak-kakak layan dalam mempersiapkan ibadah online setiap minggu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Yesus, kami berdoa buat kami, anak-anak-Mu yang masih harus sekolah dan belajar dari rumah kami masing-masing. Berikan kami semangat, akal budi, hikmat, dan kemampuan untuk menerima pendidikan dari Bapak Ibu guru kami. Kami berdoa juga buat orang tua kami yang masih harus bekerja di luar rumah saat pandemi ini. Tuhan Yesus, berikan orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, semangat dalam bekerja, dan jauhkanlah orang tua kami dari penularan COVID-19. Kami berdoa buat orang-orang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, berikan mereka kesehatan, angkat penyakit yang ada di dalam tubuh mereka lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka dipulihkan kembali. Inilah doa dan pergumulan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami agar selalu aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi di bawah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya berkati persembahan kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami kakak layan, berkati orang tua, oma, opa, dan kami juga adik-adik layan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Bila Roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah minggu pelayanan anak di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami di pagi hari ini boleh melaksanakan ibadah dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan mau menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.